Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakakku sekalian, saat ini kita akan membahas tentang program peserta didik atau PRODIK. PRODIK ini biasa kita sebut dengan istilah program kerja. Nah, program kegiatan peserta didik ini atau PRODIK ialah keseluruhan atau totalitas dari apa yang dilakukan peserta didik dalam kepramukaan, bagaimana aktivitas itu dilaksanakan, dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan. Adapun unsur-unsur dalam program peserta didik ini meliputi totalitas, kemudian apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, totalitas di sini merupakan seluruh kegiatan dan pengalaman peserta didik dalam gerakan pramuka. Sedangkan apa itu program peserta didik? Yaitu mencakup semua aktivitas yang diikuti peserta didik. Aktivitas tersebut harus menarik dan menantang peserta didik. Kemudian, bagaimana program peserta didik itu? Program peserta didik dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMONG. Mengapa program peserta didik itu dilaksanakan? Yaitu untuk mencapai tujuan kepramukaan yang berdasarkan pada prinsip dasar kepramukaan. Cara menyusun program peserta didik yaitu pada pembina pramuka harus menghimpun macam-macam kegiatan yang diinginkan oleh peserta didik. Bersama dengan peserta didik menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah disepakati. Kemudian meramu materi kegiatan tersebut dengan sasaran strategi gerakan pramuka, prinsip dasar, metode kepramukaan, dan kode kehormatan pramuka. Sedangkan cara pelaksanaan program peserta didik yaitu pembina pramuka selalu bekerja sama secara kemitraan dengan peserta didik. Program peserta didik bermutu dan menarik kaum muda peserta didik serta mendorong kaum muda lainnya untuk berpartisipasi. Program peserta didik juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Program peserta didik ini hendaklah didukung adanya peralatan yang memadai dan sesuai. Kemudian, program peserta didik harus bernuansa modern, bermanfaat, dan taat pada kode kehormatan pramuka. Nah, dengan adanya program peserta didik ini berarti kegiatan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan pramuka selalu menarik, menantang, dan menyenangkan, sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik. Kemudian, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sangat baik, karena kegiatannya mempunyai nilai kreatif dan rekreatif. Nah, keterlibatan peserta didik dalam menyusun program peserta didik ini hukumnya mutlak. Program peserta didik tanpa melibatkan peserta didik dalam penyusunnya tidak dijamin akan bernilai sebagai media pendidikan. Dengan melibatkan peserta didik dalam penyusunan program peserta didik ini, peserta didik diperankan sebagai subjek pendidikan, sehingga program yang tersajikan akan dengan senang hati dilaksanakan karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, adapun tujuan dari program peserta didik atau program kerja itu yaitu agar terencana, terorganisir, terlaksana, serta terkendalinya kegiatan-kegiatan di kepramukaan yang berada di satuan. Nah, dalam menyusun program peserta didik ini, kita perlu melakukan 5 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan targetnya. Yang kedua, kita harus memprogramkan program tahunannya. Kemudian yang ketiga, menyusun program semesternya. Yang keempat, merencanakan pelaksanaan membina. Yang kelima, mencatat laporan mingguannya. Sehingga dalam pelaksanaannya program peserta didik dapat terlaksana dengan baik. Nah, adapun program tahunan yang dapat dilaksanakan meliputi bidang kegiatan dan latihan peserta didik, yaitu kegiatan pramuka penegak,
adanya kegiatan penerimaan tamu ambalan, latihan rutin, musyawarah ambalan, evaluasi kegiatan pramuka akhir tahun. Kemudian untuk pencapaian SKU-nya yaitu meliputi penegak bantara dan penegak laksana. Untuk pencapaian SKK-nya yaitu terdapat 2 macam SKK agama, 2 macam SKK patriotisme dan seni budaya, 2 macam SKK ketangkasan dan kesehatan, 2 macam SKK keterampilan dan teknik pembangunan, serta 2 macam SKK sosial, perikemanusiaan, gotong royong, keterlibatan masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Adapun untuk kegiatan insidentalnya meliputi menyiapkan penegak Garuda sesuai dengan persyaratan yang berlaku, menyiapkan unit-unit pramuka di kuartir cabang, geladian pemimpin satuan, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, Raimuna, perkemahan bakti, pelatihan pengelolaan dewan kerja, serta mengikuti lomba. Sedangkan untuk kegiatan bersama dalam satuan gugus depan meliputi ulang tahun HUT Gerakan Pramuka, kegiatan gabungan atau latihan gabungan, kegiatan kunjungan, kegiatan bakti masyarakat di lingkungan gugus depan. Sedangkan untuk bidang pendidikan orang dewasanya dengan mengirimkan pembina untuk mengikuti pertemuan pembina yang diselenggarakan oleh kuartir ranting, mengirimkan pembina untuk mengikuti kursus dan karang pamitran pembina yang diselenggarakan oleh kuartir cabang. Sedangkan pada bidang sarana dan administrasi dengan mengusahakan tersedianya buku-buku pegangan pembina, perlengkapan ambalan penegak, sanggar bakti gugus depan, papan nama gugus depan, stempel dan perangkat buku-buku administrasi, surat perjanjian kegiatan dibuat sesuai kebutuhan, serta hendaknya diusahakan asuransi dan kartu anggota pembina dan peserta didik. Sedangkan untuk kegiatan atau program kerja semesternya meliputi penerimaan golongan penggalang dan kepenegak, kemudian latihan SKU golongan penegak bantara, ujian penegak SKU bantara, pembaiatan calon bantara, pemantapan calon bantara, pelantikan penegak bantara, latihan SKU penegak laksana, ujian SKU penegak laksana, pelantikan penegak laksana, latihan SKK, kemudian ujian SKK, perayaan HUT Pramuka, menyiapkan unit-unit pramuka di kuartir cabang, geladian pemimpin satuan, Raimuna, perkemahan bakti, latihan gabungan, kegiatan kunjungan, bakti kemasyarakatan, unjuk kemampuan antar sangga, evaluasi kegiatan pramuka, outbound, serta latihan tambahan. Adapun program semester ini merujuk kepada program tahunan yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaannya berdasarkan waktu-waktu yang telah menjadi ketentuan dan kesepakatan dari gugus depan tersebut. Untuk kegiatan atau program kerja mingguannya meliputi latihan, kegiatan latihan yang dilaksanakan pada setiap minggunya. Demikian pemaparan kakak terkait dengan strategi prioritas program kerja tahunan, program kerja semester, serta program mingguan. Semoga dapat membantu kakak-kakak sekalian dalam menyusun program peserta didik tersebut atau program kerja tahunan, program kerja semester, dan program kerja mingguan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.